Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang medan magnet akibat arus listrik. Tapi sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang berkaitan dengan materi fisika SMA. Baik, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Mendeskripsikan karakteristik garis-garis medan magnet. 2. Mendeskripsikan perbedaan gaya listrik dengan gaya magnet. Ketiga, menjelaskan faktor yang mempengaruhi besar induksi magnetik pada kawat lurus, melingkar, solenoida ataupun toroida. Yang keempat, menentukan besar induksi magnetik yang ditimbulkan oleh kawat berarus listrik. Yang kelima, menganalisis besar dan arah induksi magnetik pada suatu penghantar karena dua penghantar berarus listrik. Dan yang terakhir adalah melakukan percobaan tentang induksi magnetik yang dihasilkan penghantar berarus listrik secara jujur, teliti, dan mempresentasikannya. Oke, kita lihat yang pertama medan magnet, dan kita awali dari karakteristik medan magnet. Magnet ya berasal dari kata magnesia, yaitu nama sebuah kota kuno yang sekarang ini bernama Manisa di wilayah barat Turki ya, di mana di kota ini ditemukan batu yang dapat menarik partikel besi. Jadi dari sinilah awal munculnya kata magnet. Dan medan magnet didefinisikan sebagai suatu ruang atau daerah yang masih dipengaruhi gaya magnet. Nah, kalau kita perhatikan ini sama seperti gaya listrik ya. Hanya saja di sini yang mempengaruhinya adalah magnet. Gaya ini dapat dihasilkan oleh magnet maupun oleh arus listrik. Nah, dalam hal ini, medan magnet dapat dinyatakan dengan garis-garis khayal yang selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan yang disebut dengan garis-garis gaya magnet. Ini contohnya adalah bentuk magnet bumi ya. Jadi arahnya itu keluar dari kutub utara bumi menuju kutub selatan bumi. Nah, dari sini maka kita dapat simpulkan beberapa karakteristik garis-garis gaya magnet. Yang pertama adalah garis-garis gaya magnet tidak pernah berpotongan. Lalu yang kedua, garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan membentuk kurva tertutup seperti yang di atas tadi. Dan yang ketiga adalah semakin rapat garis-garis gaya magnetnya, maka semakin besar gaya atau medan magnetnya. Inilah tiga karakteristik yang kalau kita perhatikan sama ya, ada kemiripan dengan karakteristik garis-garis gaya listrik atau medan listrik. Oke, kita lanjutkan dulu. Jika sebuah kawat yang diletakkan vertikal di sekitar tumpukan serbuk besi diberi arus listrik, maka serbuk besi ini akan membentuk garis-garis konsentris dengan kawat sebagai pusatnya. Ya, misalnya seperti gambar ini. Jadi batang besi atau kawat besi ini dialiri arus. Sebelumnya ditabur serbuk besi di sekitarnya, ternyata membentuk pola seperti yang kamu lihat. Nah, dari sini kita akan spesifikasikan sifat dari magnet ya. Yang pertama, kutub magnet merupakan bagian magnet yang paling kuat pengaruh kemagnetannya. Dan kalau kita potong sebuah magnet, maka setiap potongan itu selalu mengandung kutub utara dan kutub selatan. Ini salah satu ciri keunikan dari magnet ya. Lalu kutub-kutub magnet terdiri dari kutub utara yang kita simbolkan dengan U dan kutub selatan selalu nanti kita simbolkan dengan S. Lalu jarum untuk kompas merupakan jarum penunjuk arah secara bebas mengarah ke utara dan selatan karena magnet bumi ya. Jadi kompas itu adalah salah satu alat yang digunakan sebagai petunjuk arah di muka bumi. Nanti tinggal ditambahkan saja
timur dan barat dengan sudut 90 derajat masing-masing dari selatan, utara, timur, barat, maka nanti dapat kita gunakan sebagai petunjuk arah. Dan bumi sebagai magnet dengan kutub-kutub magnet bumi sedikit bergeser dari kutub-kutub geografisnya. Ini barangkali spesifikasi atau karakteristik dari magnet, baik itu tentang magnet bumi maupun kompas. Dan dalam hal ini akan selalu kita jumpai sifat bahwa kutub yang sejenis akan tolak menolak dan kutub yang berlainan jenis akan tarik menarik, ya. Ini adalah sifat atau karakteristik magnet, ya. Dan kalau kamu punya magnet dua, kalau kamu coba menjumpakan kutub utara dengan kutub utara, maka kamu akan rasakan adanya tolakan. Itu berkaitan dengan sifatnya tadi. Oke, kita akan sedikit dudukkan dulu konsepnya. Bapak akan ajak Anda untuk melihat apa perbedaan antara gaya listrik dan gaya magnet, ya. Ini sebagai awal agar nanti materi yang kita bahas di belakang bisa kamu ikuti. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas bahwa gaya listrik itu sifatnya adalah bekerja searah dengan medan listrik, ya. Jadi dalam hal ini F dan E selalu searah. Lalu bekerja pada partikel bermuatan tanpa memperdulikan apakah bergerak atau tidak. Dan karakter yang ketiga adalah bekerja memindahkan partikel. Jadi kalau kamu masih ingat bahwa gaya listrik itu, ya, terjadi dan mengakibatkan adanya perpindahan partikel, ya, itu terutamanya adalah partikel elektron. Lalu untuk gaya magnet adalah bekerja dalam arah tegak lurus medan magnet. Nah, nanti di sini gaya magnet dengan medan magnet, ya, saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Lalu bekerja pada partikel bermuatan hanya jika partikel tersebut bergerak. Jadi selama bergerak, kalau tidak bergerak maka tidak akan ada yang namanya gaya magnet, ya. Dan tidak bekerja untuk memindahkan partikel. Ini adalah karakteristiknya. Dan berkaitan dengan medan magnet ini, dalam materi ini kita sebut medan magnet itu sebagai induksi magnetik, kita simbolkan dengan B, ya. Adalah besarnya kuat medan magnet yang mempengaruhi benda-benda magnetik atau partikel-partikel bermuatan listrik. Nah, besaran ini merupakan besaran vektor, sehingga kemudian dalam penggunaan dan penentuan arahnya, kita akan pergunakan arah mata angin. Ada 8 ini, ya. Dan dalam penerapannya, ya, kita akan sering pergunakan 2 arah, ya, dalam pengamatan. Yang pertama kita kenal sebagai tanda dot atau titik. Ini maksudnya adalah keluar bidang pengamatan atau menuju pengamat, ya. Lalu tanda cross, ya, ini artinya masuk bidang pengamatan atau meninggalkan pengamat. Baik, kita lihat dulu 2 konsep utama yang berkaitan dengan medan magnet ini. Yang pertama adalah hukum Biot-Savart, ya. Nah, gejala adanya medan magnet di sekitar arus listrik ini pertama sekali diamati oleh Christian Ørsted yang mengamati bahwa jarum kompas dibelokkan oleh arus listrik. Kemudian hasil pengamatannya dilanjutkan oleh Biot-Savart. Ini adalah 2 orang ilmuwan, ya. Pada elemen kawat penghantar berarus listrik yang menemukan bahwa besar elemen medan magnet di sini disebutkan sebagai elemen, bagian terkecilnya maka disimbolkan dengan dB, pada kawat berarus listrik ternyata dipengaruhi oleh beberapa besaran, ya. Ada besaran-besaran. Untuk hal ini maka Bapak akan ajak kamu melihat video berikut ini dulu. Nah, ini adalah video tentang bagaimana medan magnet dihasilkan oleh arus listrik, ya. Ini bahan-bahan yang kita pergunakan di sini cukup sederhana. Ada baterai 1,5 volt, kemudian kawat tembaga, karet, ya, kemudian kancing peniti, kemudian bekas gulungan benang, sekaligus juga di sini pisau cutter. Nah, inilah bahan-bahan yang cukup sederhana.
Kak Bu perhatikan tidak ada magnet di sini. Kemudian kita akan rangkai ini. Pertama kita akan buat dulu gulungan kawat. Nah, ini adalah gulungan kawat melingkar ya. Kita buat sebagai kumparannya. Nanti kita akan bahas dalam materi kita ini listrik yang dapat menghasilkan medan magnet itu bisa kawat lurus, gulungan kawat, solenoida, dan toroida. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan ini kita akan buat gulungan kawat berbentuk solenoida ya. Jadi gulungan kawat itu dibuat ada panjangnya ya. Kemudian kita rangkai baterai dengan kancing peniti sebagai sumber penghantarnya di sini. Lalu kita letakkan solenoida di bagian bawah, kita rekatkan ke kancing peniti agar arus listrik mengalir. Nah, ini adalah kumparan yang dapat menghasilkan medan magnet. Sehingga ketika kawan melingkar kita letakkan di atas solenoida itu, maka terjadilah gaya magnet. Perubahan gaya magnet karena medan listrik itulah yang menimbulkan adanya medan magnet ya. Dan kalau kamu perhatikan saat magnet ditambahkan maka putarannya semakin cepat. Ya, inilah salah satu bukti bahwa medan magnet dapat dihasilkan oleh arus listrik baik itu yang berbentuk kawat lurus, kawat melingkar, solenoida maupun toroida. Kita akan kupas satu persatu. Kita mulai dulu dari kawat lurus ya. Sesuai dengan hukum Biot-Savart tadi. Jadi Biot-Savart di sini meninjau sebuah kawat lurus yang dialiri arus listrik, kemudian kawatnya ini mengandung bagian-bagian terkecil ya, elemen terkecil yang kita sebut sebagai DL. Dan kita akan tinjau sebuah titik ya, apakah ada pengaruh arus listrik. Kita tinjau di luar sebuah titik P yang jaraknya ke kawat adalah A. Dan kita coba hubungkan ke elemen DL-nya yang jaraknya adalah R dengan sudut theta ya. Nah, dari sini maka muncul medan magnetnya, bisa kamu perhatikan ya, arahnya ke timur laut. Nah, dari hasil pengamatan Biot dan Savart ya, benar ternyata bahwa kawat berarus listrik itu menghasilkan medan magnet di sekitar kawatnya. Dan berkaitan dengan besarnya, mereka menemukan bahwa medan magnet itu ternyata sebanding dengan kuat arus listrik I, kemudian sebanding dengan panjang elemen penghantar DL, ya. DL itu tadi bagian terkecil dari penghantarnya, kemudian sebanding dengan sinus sudut apit theta, perhatikan ya, antara arah arus I pada DL dengan garis hubung titik P dengan DL. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R antara titik P dengan elemen penghantar DL. Artinya di sini semakin jauh titik P terhadap elemen DL, maka medan magnetnya semakin kecil. Oke. Nah, secara matematis hubungan keempat besaran ini terhadap medan magnet ya dituliskan dengan dB karena tadi elemen terkecil masih, karena di sini kita menggunakan DL ya, adalah mu 0 I DL sin theta per 4 VR kuadrat. Dalam hal ini, mu 0 itu adalah permeabilitas vakum ya, 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Dan dB tadi adalah medan magnet, satuannya Tesla. Oke, kita akan lanjut yang kedua, yang juga penting, konsep yang akan kita pakai untuk menguraikan materi kita ini tentang hukum Ampere ya. Hasil pemikiran beliau adalah cara lain menentukan medan magnet pada kawat berarus. Nah, Ampere mengambil sebuah kawat penghantar, kemudian kawat penghantar ini dilingkupi oleh kawat lain ya, berbentuk lingkaran. Perhatikan gambarnya. Sehingga di sini katanya lintasan tertutup yang melingkupi penghantar berarus I. Nah, kita akan tinjau satu bagian terkecil dari kawat melingkar ini yang berupa garis hitam tebal.
Dan ternyata muncul medan magnet. Kalau kamu perhatikan elemen DL garis hitam tadi, kemudian ada medan magnet yang arahnya timur laut, membentuk sud theta dengan DL. Dan menurut Ampere, untuk semua bentuk lintasan tertutup yang mengelilingi penghantar berarus I di dalam vakum, medan magnet yang ditimbulkan selalu memenuhi hubungan integral tertutup. Karena lintasannya tadi tertutup, jadi di sini nanti kita pakai istilah integral tertutup. B dl cos theta sama dengan mu 0 I. Perhatikan situ, theta tadi adalah sudut antara dl dengan B. Dengan dl adalah elemen pandang lintasan tertutupnya, ya. Nah, hukum Ampere ini sangat berguna apabila diterapkan untuk menentukan induksi magnetik pada penghantar yang memiliki tingkat simetris tinggi dan induksinya homogen. Baik, kita akan lihat yang pertama, induksi magnetik akibat penghantar lurus berarus. Dan ternyata besar induksi magnetik yang ditimbulkan oleh penghantar lurus berarus dapat diperoleh dari hukum Biot-Sapart maupun hukum Ampere. Jadi dua hukum tadi menjadi konsep dasarnya di sini. Sedangkan arah vektor induksi magnetiknya ya ditentukan berdasarkan kaidah tangan kanan. Bagaimana kaidah tangan kanannya? Nah, apabila kita menggenggam penghantar lurus berarus dengan tangan kanan sedemikian rupa, maka ibu jari menunjukkan arah arus dan lengkungan keempat jari menyatakan arah induksinya. Ya, nanti kita akan coba perkuat di belakang. Induksi magnetik ya dalam kawat lurus berarus ini akan kita tentukan dengan menerapkan hukum Ampere. Tadi dalam hukum Ampere, lintasan tertutup berbentuk lingkaran dengan jari-jari A yang melingkupi penghantar berarus I. Nah, kita akan coba tinjau kembali lintasan tertutupnya seperti gambar ini. Di sini lintasan tertutupnya jari-jarinya A, kemudian DL dan B kita buat sejajar ya. Dalam gambar, B sejajar dengan elemen DL sehingga tetanya sama dengan 0 dan cos theta sama dengan 1. Ini tujuannya adalah mengambil pendekatan ya. Elemen DL merupakan bagian terkecil, kalau kamu perhatikan, dari keliling lingkaran berjari-jari A. Sehingga kalau elemen DL ini kita kumpulkan semuanya, ya, maka jadilah dia keliling lingkaran. Oleh karena itu, integral DL dalam hal ini hasilnya adalah keliling lingkaran sama dengan 2 pi A. Nah, ini coba kita pergunakan pada hukum Ampere yang tadi. Tadi integral B dl cos theta sama dengan mu 0 dikali I. Ya, kita ganti integral dl-nya. Dapat kita di sini B kali 2 pi A kali cos theta yang tadi 1 sama dengan mu 0 I. Sehingga besar induksi magnetik pada kawat berarus listrik adalah mu 0 I per 2 pi A. A adalah jarak pengamatan terhadap kawat berarus listriknya. Inilah besarnya ya. Arahnya kita pergunakan kaidah tangan kanan. Nah, misalnya seperti ini. Ada sebuah penghantar, arah arusnya ke atas, kita genggam, perhatikan di situ. Maka ibu jari menyatakan arah arus, kita ikuti arah arusnya, maka putaran keempat jari tangan kita menyatakan arah medannya. Sebelah kanan itu bertanda cross karena masuk bidang ya. Kuku kita itu menembus telapak tangan kita, jadi kita sebut masuk bidang. Lalu sebelah kiri ya, arah panahnya juga perhatikan, itu kita buat tanda dot karena keluar dari bidang. Jadi dalam hal ini ya, kiri dan kanan itu ada medan magnet yang arahnya saling berkebalikan. Nah, kalau kita mau lihat contoh yang lain misalnya seperti ini adalah sebuah penghantar arah arusnya menuju timur. Maka kamu ikuti dengan menggunakan ibu jari, perhatikan tangannya, maka di bawah
genggam, silakan boleh digenggam pulpennya. Maka sebelah bawah pulpen itu tandanya cross, di bagian atasnya adalah dot, ya. Atau kalau ke bawah seperti ini, ya, boleh diputar arah pulpennya, ibu jari menyatakan arah arus. Nah, maka di sini sebelah kanan itu dot, sebelah kiri cross. Itu cara menentukan arah induksi magnetik pada kawat lurus. Kita akan lanjut induksi magnetik akibat penghantar melingkar berarus, ya. Ini adalah sebuah penghantar melingkar, ya, dengan jari-jari A. Kita akan tinjau bagian terkecil DL. Nanti kita akan kumpulkan, ya. Di sini kita tinjau bagian terkecil dulu. Dan kita akan lihat sebuah titik P di luar lingkaran dengan jarak ke DL itu adalah R dan membentuk sudut alfa terhadap pusat lingkarannya. Oke, maka ternyata akibat dari kawat melingkar ini dialiri arus, muncullah medan magnet yang arahnya seperti yang kamu lihat. Oke, kita akan tinjau. Induksi magnetik di titik P dalam hal ini akan kita tentukan dengan hukum Biot-Sapar, ya. Tadi persamaan Biot-Saparnya adalah mu0 I dl sin alfa per 4 VR kuadrat. Perhatikan sudut alfanya di situ, ya. Kemudian A, dl-nya dan R-nya. Nah, dalam hal ini panjang penghantar adalah keliling lingkaran. Jadi di sini L itu adalah 2 VA. dl tadi adalah bagian terkecilnya, lalu kita kumpulkan, maka L adalah 2 VA, ya. Panjangnya tadi long. Untuk menentukan induksi magnetik B, maka kita akan sama-sama ini integralkan. dB kita akan integralkan sehingga hasilnya B. Maka kita tuliskan B sama dengan integral dB dengan batas bawah 0, batas atas L panjang dari kawatnya adalah sama dengan integral dengan batas bawah 0, batas atas L, mu0 I dl sin alfa per 4 VR kuadrat. Sama-sama kita integralkan, integral dengan diferensial berjumpa, maka saling menghilangkan, tinggallah B. Sehingga di sini B sama dengan, kita keluarkan konstantanya, mu0 I sin alfa per 4 VR kuadrat, integral dari dl dengan batas bawah 0, batas atas tadi panjang pengantarnya adalah kelilingnya 2 VA. Hasilnya ini adalah mu0 I sin alfa per 4 VR kuadrat kali 2 VA. Integral dengan diferensial jumpa, lalu sehingga tinggal L, ya. L kita ganti dengan 2 VA dikurang 0. Maka hasilnya 2 VA, gitu, ya. Dan dengan menguraikan persamaan ini, maka dapatlah kita bahwa induksi magnetik pada kawat melingkar adalah mu0 I dikali A sin alfa per 2 VR kuadrat. Kita akan sederhanakan, ya, menurut gambar itu dengan mengubah besaran R dalam A. Perhatikan gambarnya ini. Nah, di sini sin alfa adalah A per R, sehingga dari sini kita dapat R sama dengan A sin alfa. Kita akan masukkan ke persamaan induksinya tadi, sehingga dapatlah kita bahwa untuk kawat melingkar, besar induksi magnetiknya adalah mu0 I sin pangkat 3 alfa per 2A. Inilah besar induksinya. Dalam hal ini, A adalah jari-jari kawat melingkar dan R adalah jarak titik pengamatan terhadap elemen kawat DL. Kita akan ambil pendekatan, jika titik P digeser sehingga merupakan titik pusat lingkaran, maka alfa sama dengan 90 derajat dan sin alfa pastinya sama dengan 1. Maka besar induksi magnetik pada pusat lingkaran, ya, kita geser titik P sampai ke pusat lingkarannya adalah mu0 I per 2A sin pangkat 3 alfa, ya, sin 90 1 pangkat 3 1 tetap, ya. Maka inilah hasilnya. Dan untuk penghantar melingkar yang terdiri atas N lilitan, besar induksinya tinggal kita kalikan dengan N, ya, sehingga dapat kita B sama dengan mu0 I N per 2A. Lalu arah induksi pada kawat melingkar ini kita tentukan dengan apabila kita menggenggam tangan kanan sedemikian rupa sehingga arah lingkaran keempat jari itu menunjukkan arah arus listrik dan arah ibu jari menyatakan arah induksi magnetiknya. Kurang lebih seperti ini.
Nah, jadi garis biru itu mengatakan arah medannya, lingkaran putaran keempat tangan ya itu menyatakan arah arusnya karena dimulai dari jari kelingking lalu berputar menuju jari manis, dilanjutkan ke jari tengah dan berakhir di jari telunjuk, begitu putarannya ya. Yang berikut kita akan lanjut induksi magnetik pada sumbu solenoida. Apa sih Pak solenoida? Solenoida adalah gulungan kawat penghantar yang kita buat memanjang. Nah, ini intinya. Kita buat memanjang. Seperti ini ya, tapi tidak boleh terputus. Ini tetap bersambung. Jadi ini adalah satu buah kawat yang dibuat seperti ini. Dan kalau kita mau lihat menurut konsep medan magnetnya kira-kira seperti ini ya. B-nya perhatikan ada di tengah. Ini ada memiliki jumlah lilitan. Arus listrik perhatikan arahnya. Oke. Atau kalau kita lihat lebih jauh menurut konsep medan magnet dan arah arusnya ya seperti ini. Jadi gulungan kawat ini memiliki panjang L dan medan magnet muncul di solenoida ini. Arah arusnya perhatikan. Nah, besar induksi magnetik pada solenoida ditentukan dari induksi magnetik pada kawat melingkar ya dengan memperhitungkan panjang dan jumlah lilitannya sehingga diperoleh di sini dB sama dengan kalau di kawat melingkar tadi mu0I sin pangkat 3 alfa per 2A. Nah, tinggal kita hubungkan besaran tambahannya yaitu N jumlah lilitannya tadi dan L adalah panjang solenoidanya. Jadi kita kalikan dengan N per L dL. Dengan menggunakan pendekatan geometri dan mengintegralkan kedua ruas, maka kita peroleh di sini dB dengan integral hilang tinggal B mu0 IN per 2L kali cos alfa 2 kurang cos alfa 1. Inilah hasil integralnya ya. Untuk menghitung besar induksi magnetik di pusat sumbu solenoida yang sangat panjang, kita akan ambil ya, sangat panjang alfanya, alfa 1-nya 180 derajat dan alfa 2-nya 0 derajat. Ini pendekatan saja. Sehingga kita masukkan B sama dengan mu0 IN per 2L kali cos 0 derajat dikurang cos 180 derajat. Dari sini kita masukkan nilai kosinusnya. B sama dengan mu0 IN per 2L kali 1 tambah 1. Sehingga dapatlah kita bahwa besar induksi magnetik di pusat solenoida adalah mu0 IN per L. Kemudian, untuk menghitung besar induksi magnetik di ujung sumbu solenoida yang sangat panjang, kita ambil alfa 1-nya 90 derajat dan alfa 2-nya 0. Ya. Sehingga kita masukkan nilai kosinusnya, mu0 IN per 2L cos 0 derajat kurang cos 90 derajat. Kita dapatkan B sama dengan mu0 IN per 2L kali 1 kurang 0. Dapatlah di sini bahwa besar induksi magnetik pada ujung solenoida adalah mu0 IN per 2L. Baik, yang terakhir kita akan bahas induksi magnetik pada sumbu toroida. Nah, toroida adalah gulungan kawat penghantar yang dibuat melingkar. Nah, itulah toroida. Inilah kira-kira bentuk dari toroida ya. Dan kita akan lihat menurut konsep medan magnetnya, kita akan gambarkan seperti ini. Kita akan tinjau elemen terkecil dari gulungan kawat ini. Di gambar ini kalau kamu perhatikan disimbolkan dengan DS, akan muncul medan magnet yang arahnya bersinggungan dengan lingkarannya. Kemudian ada jari-jari di sini ya, jari-jari besar, jari-jari kecil. Kita akan ambil rata-ratanya di garis tengahnya. Ya, kira-kira seperti inilah. Nah, inilah gulungan kawat berbentuk toroidanya. Kawat yang melingkar kemudian dililiti kawat lagi begitu. Oke, pada setiap titik sepanjang lintasan tertutup, besar induksi magnetik B adalah sama dan arahnya merupakan garis singgung lingkaran. Dalam hal ini B berimpit dengan elemen panjang DS kalau digambar atau DL ya, sehingga sudut antara B dengan DL-nya kita sebut 0. Apabila kuat arus yang mengalir pada toroida adalah I dan jumlah lilitan kita sebut N, maka kuat arus total dalam lintasan tertutup itu adalah N dikali I. Ya. Berapa
kawat di situ masing-masing mengalirkan I, maka totalnya adalah N dikali I. Sehingga besar induksi magnetiknya kita tentukan menurut hukum Ampere dengan memperhatikan bahwa integral tertutup dl kita kumpulkan seluruh bagian terkecilnya menjadi sebuah lingkaran ya, adalah 2πa. Kita akan pergunakan, maka besar induksi pada sumbu toroida menurut hukum Ampere, integral B dl cos theta sama dengan mu 0 Ni. B kali cos theta tadi cos 0 1 ya, integral dl tadi keliling lingkaran 2πa. Oke, sama dengan mu 0 N kali I. Dari sini dapatlah kita bahwa besar induksi magnetik pada toroida adalah mu 0 Ni per 2πa. Oke, dalam hal ini agar kamu perhatikan A itu adalah jari-jari rata-rata toroidanya ya. Jadi kita ambil ini ke garis tengah lingkarannya. Contoh ini, dua kawat sejajar dialiri arus listrik seperti gambar berikut. Kemudian diletakkan kawat I3 di antara kedua kawat. Jika mu 0 adalah 4pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter, tentukan besar dan arah induksi magnetik yang dialami kawat 3 ya. Jadi gambarnya seperti ini. I1 dengan I2 terpisah 15 cm, lalu kemudian kawat I3 diletakkan 5 cm dari kawat I2 atau 10 cm dari kawat I1. Kita akan bahas. Diketahui mu 0-nya adalah 4pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. I1 sama dengan 8 ampere, I2 4 ampere. Lalu jarak A13 ya, kawat 1 ke 3 adalah 10 cm sama dengan 10⁻⁻1 meter. A23 5 cm sama dengan 5 kali 10⁻⁻2 meter. Lalu ditanya B3. Kita jawab ya. Oke. Nah, sebelum kita jawab kita akan tinjau dulu ya arah induksi magnetik yang dialami oleh kawat 3 karena kawat 1 dan karena kawat 2. Sama-sama yuk. Genggam kawat 1. Maka pada kawat 3 arahnya adalah masuk bidang ya. Lalu genggam kawat 2, maka di sebelah kawat 3-nya adalah keluar bidang. Dalam hal ini kamu perhatikan B3 itu ternyata adalah B1 kurang B2 karena satu masuk bidang, satu keluar bidang. Dengan B tadi adalah mu 0 I per 2πa, maka kita uraikan. Kita dapat B3 adalah mu 0 I1 per 2πa 13 dikurang mu 0 I2 per 2πa 23. Kita substitusi nilainya 4pi kali 10⁻⁷ kali 6 ampere dibagi 2pi kali 10⁻⁻1 kurang 4pi kali 10⁻⁷ kali 4 ampere per 2pi kali 5 kali 10⁻⁻2. Dapat kita 12 kali 10⁻⁻6 dikurang 16 kali 10⁻⁻6. Ternyata induksi magnetik pada kawat 3 adalah minus 4 kali 10⁻⁻6 Tesla. Artinya B2-nya lebih besar ya. Sehingga kawat ini akan ditarik keluar bidang atau arah induksi magnetiknya adalah keluar bidang. Baik. Barangkali ini tentang medan magnet pada kawat lurus, kawat melingkar, solenoida, dan toroida sebagai pengantar di materi medan magnet ini. Berikut kita akan lanjut ke gaya Lorentz atau gaya magnet dan karakteristik yang berkaitan dengan gaya magnet. Ya, barangkali demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.